warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk kelas 10 jenjang SMK, mata pelajaran simulasi digital. Adapun materi yang akan kita bahas di semester genap, yakni di bab pertama tentang komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan, di mana dalam bab pertama ini akan terdapat 6 subbab yang akan kita bahas juga. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kekeluargaan digital. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep kekeluargaan digital. Kedua, mampu menjelaskan elemen-elemen dalam lingkungan digital. Dan ketiga, mampu mengenal dan menerapkan etika digital dalam menggunakan teknologi secara santun dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan kewargaan digital. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kewargaan digital. Digital adalah sesuatu yang ada di media elektronik yang berupa file, suara, video, gambar, maupun teks. Cara berinteraksi dengan dunia digital ada dua, yaitu secara offline dan online. Konsep kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Pastinya kalian sering bermain game online, upload foto di sosial media, mencari referensi dari sumber-sumber untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, kalian ini dapat dikatakan sebagai warga digital. Apa itu warga digital? Orang yang menggunakan atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam hal penggunaan internet dan teknologi digital. Jadi, semakin majunya teknologi saat ini, jangan sampai kalian menyalahgunakan. Karena semua warga digital berkewajiban menjaga etika dan norma serta tanggung jawab kebersamaan dalam segala perilaku dalam memanfaatkan teknologi komunikasi di dunia maya. Adapun tujuan dari kewarganegaraan digital, yang pertama, cerdas dalam menggunakan media digital. Kedua, menambah wawasan dalam penggunaan media. Ketiga, menciptakan kehidupan yang bermanfaat. 4, menciptakan rasa tanggung jawab. 5, menghindari permasalahan. 6, membantu proses interaksi. 7, meningkatkan persaingan dunia bisnis. Dan 8, memberikan informasi yang bermutu. Pembahasan kedua dalam kewargaan digital adalah etika kewargaan digital. 1. Pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi. 2. Tidak menyinggung pihak lain. 3. Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan sara. Dan 4. Tidak memberikan informasi rahasia. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan komponen kewargaan digital. Mike Ribel mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan yang di dalamnya terdapat 9 unsur. Di sini kita mengibaratkan siswa sebagai warga digital. Nah, ada 3 komponen-komponen yang harus dilakukan oleh warga digital. Apa saja? Yang pertama ada lingkungan belajar dan akademis yang di dalamnya terdapat 3 unsur. Yang pertama, akses digital, di mana akses digital adalah hak dasar setiap warga digital. Ada beberapa masalah
berkaitan dengan akses digital, yaitu adanya kesenjangan karena status ekonomi, disabilitas, dan keterbatasan infrastruktur dari lingkungan. Jadi, tantangannya memanfaatkan akses digital ini harus secara cerdas dan bertanggung jawab. Kedua, komunikasi digital. Bentuk komunikasi digital diantaranya ada email, SMS, sosial media, dan yang ketiga, literasi digital. Literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Kita lanjut ke komponen kewargaan digital yang kedua adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku, di mana ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, hak dan kewajiban. Setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan norma. Setiap warga digital memiliki hak privasi atau kebebasan berbicara. Akan tetapi, setiap warga digital wajib menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti orang lain. Kedua, etika. Seringkali pengguna teknologi tidak memahami etika, bahkan tidak memperdulikan etika dalam penggunaan teknologi. Adapun tujuan etika untuk menjaga perasaan kenyamanan pengguna teknologi lainnya. Unsur ketiga dalam lingkungan sekolah adalah keamanan. Sebagai contoh, kita membuat pagar rumah pastinya membutuhkan kunci, gembok agar pagar tersebut tidak diganggu orang lain. Sama halnya dalam penggunaan digital, kita harus berhati-hati, misalnya dalam membackup data, menginstal antivirus, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi data dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, baik dari orang yang tidak kita kenal ataupun orang yang kita kenal. Selanjutnya, kita akan membahas komponen ketiga dari kewargaan digital, lingkungan luar sekolah. Unsur yang pertama adalah hukum. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan dunia digital memiliki 5 aspek. Pertama, ada hak cipta. Kedua, merek dagang. Ketiga, fitnah dan pencemaran nama baik. Keempat, privasi. Dan yang kelima, yurisdiksi dalam ruang cyber. Unsur kedua dari kehidupan luar sekolah adalah transaksi. Dalam transaksi digital, kita mengenal istilah e-commerce, yaitu transaksi secara elektronik. Misalnya dengan melakukan transaksi jual beli, pemesanan tiket pesawat, hotel, ataupun pemesanan lainnya secara online. Tetapi tetap harus hati-hati karena tidak menutup kemungkinan akan adanya penipuan dengan transaksi secara online. Selanjutnya, unsur yang terakhir dari komponen lingkungan luar sekolah adalah kesehatan, di mana kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Yang pertama, kita akan bahas kesehatan fisik, misalnya mata, telinga, anggota badan, dan lain-lain. Di sini kesehatan fisik akan terancam jika kita melakukan penggunaan digital secara tidak proporsional atau tidak sesuai dengan porsinya. Dan tentunya kesehatan mental pun akan terdampak buruk jika penggunaan teknologi digital tidak sesuai. Misalnya stres, depresi, ataupun tindakan yang lebih ekstrim, misalkan bunuh diri.
Jadi, kalian harus tetap berhati-hati dalam penggunaan teknologi digital. Dan pastinya harus disesuaikan dengan porsi. Jangan sampai sudah suka game tuh terus mainnya. Jadi, diperhatikan agar kesehatan kalian baik fisik maupun mental tetap terjaga dengan baik. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan keempat dalam keluarga digital. Ada concepting, di mana concepting ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, is it true? Ini kaitannya dengan penyebaran berita hoax ya, atau berita tidak benar. Jadi kalian harus memperhatikan dulu sebelum kalian menyebarluaskan berita. Kalau perlu ya dicari tahu dulu berita itu benar atau tidak. Yang kedua, is it hurtful? Jadi jika kita memposting sesuatu, dipikirkan dulu apakah postingannya kita ini menyakitkan atau tidak untuk orang lain. Yang ketiga, is it illegal? Ini adalah kaitannya dengan pembelian barang secara online. Jadi kita harus mengecek dulu apakah barang yang kita beli itu legal atau ilegal. Berikutnya ada is it necessary? Ini kaitannya perlu atau tidak kita memposting sesuatu di dunia maya atau di sosial media kita. Dan yang terakhir adalah is it keen? Jadi baik atau tidak postingan yang kita posting di sosial media kita. Jadi sebagai warga digital kita harus melakukan concepting agar postingan yang kita posting ya bermanfaat dan pastinya tidak menyakitkan orang lain. Dan pastinya kita harus pintar-pintar supaya tidak terjadi cybercrime dan cyberbullying, karena memang untuk kasus itu sendiri di Indonesia cukup banyak. Untuk pembahasan materi keluarga digital cukup sampai di sini. Kalian bisa catat poin-poin penting dalam video ini. Dan yang kedua, tuliskan pemahaman kalian tentang cybercrime dan cyberbullying. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang bab komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan, yakni pembahasan mengenai keluarga digital. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan materi yang lain. Saya Farah Mutia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.